Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir di Latis, dan terima kasih juga untuk mendengarkan dari awal hingga terakhir apa yang telah saya bicarakan. Semoga memiliki arti dan bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Selamat siang, selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Hari ini kita bicara tentang pergerakan mahasiswa yang dimulai dari tahun 65. Jadi perubahan drastis dari pergerakan 65 inilah yang membuat jadi perpindahan mindset mahasiswa terhadap sebuah masyarakat itu berubah. Bagaimana ceritanya? Seperti ini. Bismillah. Ya Allah. Jadi begini, pertama kali yang kita lakukan adalah ketika kita melihat settingan di 965 itu, bahwa mahasiswa bergerak, lalu penekanan kepada Presiden Soekarno. Setelah itu isu PKI, isu Cina, ini yang diangkat, isu PKI, isu Cina. Nah, setelah itu adalah pergerakan para militer yang membunuh para jenderal-jenderal yang akan diberikan kekuasaan oleh Soekarno. Kenapa bisa begitu? Seperti ini. Kenapa para jenderal ini dibunuh? Pertama, kesetiaan yang mereka lakukan itu hanya pada satu orang, Soekarno. Nah, Soekarno pun memberikan pernyataan 3 kali. Pertama tahun 61, yang kedua 63, terakhir 64, yang menyatakan bahwa Yani akan kuberikan regenerasi kepresiden kepadamu, penegasan Soekarno. Dan itu bisa diceritakan juga oleh anaknya Ahmad Yani yang menceritakan hal ini di saat mereka kumpul bersama dengan Ahmad Yani. Ahmad Yani menceritakan pada anak-anaknya bahwa Soekarno ingin memberikan regenerasi kepresidenan kepada Jenderal Ahmad Yani. Nah, lalu ini satu peristiwa. Nah, selain itu adalah tertangkapnya, kita ke flashback lagi, kembali ke masa lalu 1952, di mana Soeharto melakukan sebuah impor beras dari Singapura dengan alasan untuk untuk kepentingan tentara. Ternyata dia bekerjasama dengan Lim Solyong. Lalu juga pentil ban, dia juga bisnis pentil ban dengan Lim Solyong, dan itu ditujukan untuk pihak dia. Nah, Soekarno ketika itu bilang pada Ahmad Yani, pecat dia. Tapi Yani bilang, jangan Pak, sayang, karena ini orang adalah orang yang cerdas. Seperti itu. Nah, jadi Soekarno tidak menjadi sekolah. Jadi ketika Pangdam Diponegoro ditarik dan dia disespimkan, nah lalu dia juga pernah dimarahi sama Nasution dan dimarahi juga sama Yani. Jadi kenapa kita bicara militer dulu? Nah, ini yang kita bicarakan. Karena peranan di gerakan 30 September atau Gestok ini, gerakan 1 Oktober, itu berasal dari dominasi militer di Indonesia. Dan saat itu berkonfliklah dua orang, yaitu Nasution dan Ahmad Yani. Ini dua-duanya saling berkonflik. Saya sampai saat ini belum menemukan konflik apa sebab awalnya antara Nasution dan Yani. Nah, lalu tapi sama-sama menghargai Soekarno sebagai presiden. Seperti itu. Lalu terjadilah isu yang dibuat. Nah, yang bermain di dalam lingkaran PKI itu adalah orang-orang yang dekat dengan Soekarno, dekat dengan Soeharto. Siapa? Renan Untung. Dia berfoto bersama sama Soeharto dalam keadaan santai. Berarti kan ada kedekatan, fotonya bareng. Lalu yang kedua, Sam Kamruzaman, dia pernah menjadi Intel Kodam Jaya dan Kodam Diponegoro. Nah, lalu masuk ke dalam elit PKI. Nah,
Lalu ada sebuah negara besar di dunia ini yang benci dengan komunisme. Siapa? Amerika Serikat. Nah, disebabkan apa Amerika benci pada komunisme? Karena pemahaman ideologi kapitalisme dan komunisme. Itulah yang bentrok di permukaan muka bumi ini. Dua ideologi ini saling berbenturan. Di sisi lain Amerika melihat kepentingan ekonomi. Apa? Yaitu Freeport. Soekarno menyatakan tidak ada Freeport kecuali dihitung setiap biji-bijian yang muncul dari pertambangan, dihitung berapa sen dikasih ke Indonesia. Nah, seperti itu yang terjadi. Jadi konflik ini adalah awalnya konflik yang membesar. Konflik ini adalah konflik yang membesar. Satu. Jadi diperkecil menjadi wilayah. Di wilayah mana? Indonesia Raya. Nah, lalu pergantian kepemimpinan duta besar Amerika Serikat dari, saya lupa namanya, ke Jones, ke ini orang. Jadi dua orang ini sering bertolak belakang. Yang satu sangat suka dengan Soekarno, yang satu lagi anti pada Soekarno. Nah, ini terjadi konflik, ya. Nah, lalu mulailah kisruh dengan pernyataan surat Gilchrist yang dikeluarkan oleh duta besar Inggris bahwa akan ada pengambil kudeta, pengambilan kekuasaan. Nah, ini yang terjadi pada awalnya. Nah, itu pun di tingkat elit, tidak ke bawah. Nah, kenapa ini bisa ke bawah? Nah, ini permasalahan awalnya. Mereka tidak menampakkan diri mereka sebagai seorang militer, tapi mereka memainkan untuk menggunakan PC war dan propaganda dengan menggunakan musuhnya sebagai PKI dan menggunakan musuhnya sebagai PKI. Nah, TNI itu juga tidak suka dengan PKI. Nah, tapi Jenderal Nasution dan Jenderal Ahmad Yani ini adalah dua orang yang sangat setia pada Soekarno, atau minimal menghargai Soekarno. Jadi seperti itu. Nah, jadi inilah yang dimulai. Jadi sebelum konflik ini dimulai, ada sebuah peristiwa-peristiwa yang muncul. Ya, ini harus kita bahas dulu. Elit yang memunculkan sebuah peristiwa, ya, konflik di internal, dipengaruhi oleh kelompok luar. Nah, di sisi yang lain, ketika masa itu Indonesia sedang lagi proses untuk perebutan Irian Jaya atau Papua. Nah, ketika itu, kedekatan Kennedy dan Soekarno ini ketika dia menekan Belanda. Kennedy menekan Belanda untuk tidak mengimpor gandum, agar Belanda keluar dari tanah Papua. Nah, tapi sebagian elit politik Indonesia seperti Hatta itu tidak setuju Papua menjadi bagian dari Indonesia. Karena apa? Budayanya berbeda, warna kulit berbeda. Dia adalah Mikronesia, sementara Indonesia adalah Austronesia. Ini perbedaannya. Nah, lalu inilah yang terjadi. Nah, perjanjian Renville mengatakan, perjanjian meja bundar, saya lupa apa, bahwa semua jajahan negara Belanda adalah bagian dari Indonesia. Ini perjanjian akhir. Nah, tapi Belanda mengingkari. Nah, seperti itu, ini awalnya. Nah, Kennedy akhirnya mendukung Indonesia dengan menekan Belanda agar keluar dari Papua dengan alasan banyaknya senjata-senjata peralatan lengkap tempur Indonesia miliki dari Uni Soviet. Amerika kaget, lalu menekan Belanda untuk keluar dari Papua dan memberikannya pada Indonesia. Nah, di sisi yang lain,
Amerika melihat bahwa di Papua itu ada tambang emas. McMoran, seorang yang waktu itu tidak memiliki kekuatan ekonomi, melobi pemerintahan Amerika setelah Kennedy, sebelum masih Kennedy, tapi bekerja sama dengan beberapa elit politik. Karena Soekarno tidak setuju ada penambangan di wilayah Papua tersebut. Nah, ini konflik awal ya, kita pecahkan satu-satu, yang perlu kita bawa ke dalam. Nah, satu-satunya orang yang tidak setuju dengan operasi penambangan itu adalah Soekarno. Satu. Yang kedua, Kennedy pun tidak menyetujui, tapi buat perjanjian dengan Soekarno. Nah, itu yang terjadi. Ini yang terjadi. Nah, ketika itu peningkatan kekuatan antara Amerika sebagai pusatnya kapitalisme dunia dan Soviet sebagai pusat sentralnya komunisme. Saling anti, satu anti komunis, satu anti kapitalisme. Jadi konflik yang sebenarnya terjadi ini adalah konfliknya di luar lintas Indonesia. Itu yang terjadi pada awalnya. Nah, karena kenapa TNI AD anti komunisme? Ya itu tadi, karena TNI AD dididik oleh Amerika. Sekolah di Amerika kebanyakan para tokoh-tokohnya. Dan juga kebanyakan dari mereka adalah orang kenil, mantan didikan Belanda yang berkuasa menguasai beberapa elit militer Indonesia ketika itu. Nah, jadi inilah yang dimulai awalnya. Konflik inilah yang memunculkan sebuah peristiwa di Indonesia disebut dengan G30 SPKI. Jadi konfliknya dua pusat ideologi yang berbeda, saling membenci. Nah, tapi di sisi yang lain untuk meredam Indonesia lari ke Uni Soviet, Kennedy mengundang Soekarno untuk ke Amerika Serikat. Disinilah mulai ada kelembutan Amerika pada Indonesia. Inilah yang terjadi pada awalnya. Seperti itu. Jadi konflik ini sebenarnya bukan konflik yang sangat mempengaruhi masyarakat Indonesia. Tapi konflik ini terjadi karena adanya kepentingan ekonomi Amerika di dalam Indonesia, yaitu McMoran itu, pertambangan emas Freeport sekarang. Itu satu, ya. Yang kedua, Soviet pun ingin punya pengaruh. Tapi Soviet tidak menganggap Aidit sebagai bagian dari mereka. Kenapa? Karena Aidit memihak kepada Cina. Nah, ini yang terjadi. Nah, disinilah mulai konflik. Nah, yang bermain itu adalah orang-orang yang dekat dengan Soeharto. Siapa? Kolonel Untung, Sam Kamuruzzaman. Nah, inilah dua orang yang bermain, dan juga Brigjen Suparjo, karena dia anak buahnya Soeharto di Ganyang, Malaysia. Nah, selanjutnya adalah mulailah letupan-letupan anti komunis. Nah, disinilah pergerakan itu mulai dialihkan, bukan dalam konflik elit lagi, tapi direndahkan, dikebawahkan menjadi konflik massa. Nah, bila massa sudah bermain, maka kekuatan apapun akan berhenti di situ. Karena massa ini memiliki kekuatan apa? Pengaruh, mendudukkan, pengaruh dukungan, pengakuan atas masyarakat, kepada kelompok elit. Jadi ketika ini konflik terjadi, jadi yang bermain 3 orang, Untung, Sam, dan Brigjen Suparjo. Ini pusat sentralnya. Itu yang terjadi. Nah, inilah komando awalnya konflik itu terjadi.
Ya, nah, di sisi yang lain sama kolonel Latif. Jadi 4 orang inilah yang bermain dalam sebuah pergerakan. Nah, ketika itu Soeharto adalah Pangkostrat. Nah, ini yang terjadi. Pangkostrat itu adalah apa? Tentara pasukan-pasukan yang bermain di gerilya kota. Jadi menguasai kota, baik intelijen maupun pasukan. Ini tugas Kostrat. Ya. Nah, waktu itu sentral utama pusat pemerintahan ada di Jakarta. Nah, inilah yang dibuat goncangan. Pertama apa? Turunnya rupiah yang demikian dahsyat, hingga banyak masyarakat kekurangan makan. Satu. Yang kedua, mulai diangkat isu PKI, anti PKI. Nah, Soekarno ditekan sama beberapa jenderal termasuk sama Ahmad Yani untuk membubarkan PKI, tapi Soekarno bilang tidak. Mereka adalah bagian dari Indonesia, yaitu dengan Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunis. Ini yang terjadi. Nah, Angkatan Darat ini adalah mereka itu dididik oleh Amerika. Nah, Amerika itu sudah memiliki orang-orang mereka dalam lingkaran elit. Kenapa saya bilang itu? Karena kebanyakan tentara Indonesia dilatih di Amerika. Nah, ini yang terjadi. Jadi ini yang terjadi pada awalnya. Nah, akhirnya pada saat pergerakan ini terjadi, Soekarno tetap keras kukuh walaupun dengan pasukan dikirim, bahwa pasukan sudah dikirim ke beberapa sisi Jakarta. Soekarno tetap kekeh mengatakan bahwa ini adalah bagian dari acara untuk Hari ABRI ketika itu. Nah, jadi orang-orang yang dipanggil itu adalah orang-orang yang memang di bawah naungan Pangdam Diponegoro ketika itu. Itu dengan alasan untuk Hari Angkatan Bersenjata. Nah, Kostrat ini adalah orang-orang yang kontaksnya ketika itu bermain di masyarakat karena dia perang kota. Perang kota berarti dia menguasai kota dong, secara otomatis kan, seperti itu. Nah, pasti mereka bermain di kalangan-kalangan mahasiswa. Nah, lalu terlibatlah sebuah partai yang namanya Partai Sosialis Indonesia, PSI, yang sangat anti PKI. Ya kan? Nah, ini yang terjadi. Nah, ketika itu gemanya mahasiswa itu sangat wah. Karena apa? Mereka lah calon-calon pendidik, calon-calon yang akan mengisi kekuasaan di Indonesia Raya. Mereka juga lah calon-calon pemikir bangsa ini. Nah, mereka pun akan dilihat oleh masyarakat sebagai penggerak untuk masyarakat turun ke bawah, turun untuk mengikuti cara mereka. Nah, lalu ekstra kampus pun dibawa dalam sebuah pergerakan demonstrasi tersebut. Nah, di sisi yang lain, memang pada saat itu ideologi sangat kuat, yaitu antara HMI, GMNI, ini yang kuat dua ini, sama GMKI, Gerakan Komunis Indonesia, masalah GMKI. Bukan apa ya, Gerakan Mahasiswa Katolik Indonesia. Nah, terus tiga inilah yang kuat ketika masanya itu. Nah, GMNI underbownya PNI, nasionalis. Nah, jadi ekstra kampus ini
organisasi terkampus ini yang sangat membuat pemanasan di awal. HMI yang mendukung anti komunis, GMI pecah. Ada yang mendukung, ada yang anti Soekarno, dan ada yang mendukung Soekarno. Nah, sementara pemuda PKI habis karena mereka jadi sasaran utama untuk serangan-serangan HMI dan kawan-kawan yang lain. Nah, jadi untuk menggerakkan ini dibutuhkan apa? Dibutuhkan pendukung. Pendukung yang kuat ketika ini adalah Angkatan Darat. Seperti itu. Ini yang kita pahami bersama dulu. Nah, lalu jadi massa itu didorong ke dalam sebuah perlawanan di tengah masyarakat, biar masyarakat ikut turun, karena keramaian itu mengundang keramaian yang lainnya, kan seperti itu tujuan awalnya. Di PC War dulu, itu tujuan awalnya. PC War menunjukkan bahwa kekuatan anti komunis itu sangat kuat. Karena apa? Itu tadi, mahasiswa didorong ke tengah masyarakat kumpul, jadi seolah-olah ini banyak. Ini pola-pola yang biasa dalam sebuah gerakan. Jadi untuk memancing massa, dimunculkan massa lebih dahulu. Ini berbeda. Nah, orang-orang mahasiswa ketika itu, ekonomi turun, ekonomi anjlok, masyarakat susah makan. Seperti itu. Nah, dalam cerita Suhogi, catatan demonstran, dia melihat betapa lemahnya teman-temannya ini. Ada sebagian yang bekerja sama dengan TNI. Kan sudah terbuka nih di bukunya Suhogi, catatan demonstran. Seperti itu. Nah, jadi massa harus dimunculkan lebih dahulu, baru massa yang lain akan hadir. Jadi seolah-olah massa ini adalah massa pendukung dari apa yang sedang terjadi. Ini kecerdasan. Ini disebut dengan PC War, menekan. Seperti itu. Jadi seolah massa ini telah mendukung apa yang terjadi pada saat itu, yaitu anti komunisme di Indonesia. Lalu mulailah turun angkatan-angkatan. Nah, ternyata pemicunya kurang. Ketika massa udah berkumpul dan rakyat juga udah ikut terlibat karena didorong oleh sebuah kumpulan mendatangkan kumpulan yang lain. Jadi seolah-olah ini adalah bagian dari sebuah kumpulan yang sama menentang sebuah pola, menentang rezim ketika itu. Jadi pola ini dibuat. Paham ya? Jadi sebuah demonstrasi, aksi itu adalah gerakan ini untuk memunculkan massa yang lainnya biar buang. Seperti itu. Nah ini, jadi karena masyarakat itu ingin tahu sesuatu, jadi mereka ikut kumpul juga. Terlepas mereka dukung apa tidak, tapi ketika mahasiswa datang, nah masyarakat melihat mereka ikut berkumpul. Ini harus kita pahami bersama. Nah lalu setelah itu terjadi, mulailah Angkatan Darat, gerakan-gerakan ini mulai melakukan sebuah tindakan, yaitu menutup jalur kekuatan inti dari seorang presiden. Apa itu? Ya itu tadi, menghilangkan orang-orang kepercayaannya dalam militer. 6 orang ini adalah bagian yang terpercaya oleh Soekarno. Karena siapa? Yani yang memegang peranan di Angkatan Darat, kan dia main pangan. Dan dia juga merangkap Menteri Pertahanan saat ini gitulah. Nah ini jadi
Nah, untuk menghilangkan kekuatan harus menghabiskan satu kelompok dulu agar orang yang mau ditumbangkan ini jatuh. Nah, ini yang terjadi. Nah, ketika tumbangnya, jadi topangan, rumah itu perlu topangan. Nah, topangannya ditumbang, rubuh rumah kan, otomatis. Karena dia nggak ada yang bisa dipercaya lagi. Nah, tapi Nasution berhasil gagal karena dia lari. Tapi ajudannya yang kena, Pierre Tendean. Nah, jadi 6 orang ini dihapuskan dalam sekejap. Nah, datang perintah tembak mati, kan kaget. Dul Arif. Nah, ini kan berarti apa? Ada sesuatu yang bermain di belakang itu. Dan ini sangat-sangat kuat. Kenapa kuat? Karena mereka menggerakkan pasukan yang khusus untuk mengawal Soekarno, yaitu pasukan Cakrawirawa. Dan seperti itu. Nah, Cakrawirawa di bawah Letkol Untung, pimpinan utamanya. Lalu PKI, CCPKI itu yang mengatur peranan untuk bergerak itu adalah Sam Kamaruzaman. Nah, lalu Suparjo, Brigjen. Ini sama juga. Dia adalah anak buahnya Soeharto ketika menjadi pasukan Ganyang Malaysia. Nah, kita bahas satu-satu dulu biar kita paham nanti kenanya kemana. Ya, ini kita kupas pelan-pelan. Ya, udah. Nah, setelah itu muncullah dalam gerakan itu salah seorang pemikir ulung yang bernama Suhogi. Nah, dialah yang terlepas dari apapun, dialah yang meminus gerakan itu. Nah, jadi para mahasiswa ini bergerak untuk terus-menerus melawan anti komunis, lalu menyerang kubu-kubu PKI atau markas-markas PKI dihancurkan dengan teriakan-teriakan anti PKI, dengan teriakan-teriakan, tapi tetap pakai nama Soekarno. Tritura, 3 tuntutan rakyat itu, turunkan harga, bubarkan PKI, bubarkan menteri. Nah, ini yang terjadi di Tritura itu. Nah, tapi ada satu hal yang kita buat sebuah pertanyaan. Kenapa Ahmad Yani dengan mudahnya mereka kuasai? Itu pertanyaan satu. Berarti yang memerintahkan orang ini adalah orang yang memiliki kekuatan. Enggak dong. Nah, sementara yang lainnya tidak bergerak. Karena ini diperintahkan oleh pasukan Cakrawirawa ini bergerak atas perintah Untung. Pasti Untung diperintah oleh yang memiliki kekuatan dong. Nggak mungkin Untung bergerak sendiri. Tapi ditutupi dengan lambang yang namanya PKI. Nah, sementara Aidit aja bingung. Kenapa bingung? Ya itu tadi. Dia seperti orang bingung. Karena dia nggak paham pergerakan ini. Apakah betul Aidit terlibat? Karena yang berperan dalam gerakan ini cuma 3 orang. Untung, Sam, dan Brigjen Suparjo. Seperti itu. Nah, ketika pemberedelan
pengambilan para jenderal ini juga sebuah pertanyaan. Kok dengan mudahnya mereka bisa masuk ke dalam rumah seorang jenderal? Maksudnya pasti jaga 2-3 orang, nggak mungkin satu orang. Tapi kok dengan mudahnya mereka bisa masuk dengan atas nama Presiden Soekarno. Ini sebuah hal yang harus kita bahas juga. Berarti kan pasukan yang di sekitar Ahmad Yani sudah ditarik sebelumnya, hingga ini Cakrawirawa bisa masuk. Nah, kalau dalam tindakan seorang jenderal, kenapa pasukan saya ditarik? Dia nggak berpikir tentang itu. Kenapa? Karena dia yakin. Karena itu sudah bagian dari sistem yang berlangsung. Pertukaran penjagaan, lalu pertukaran pasukan, sudah biasa. Nah, dia percaya bahwa anak buahnya tidak akan melakukan sebuah keburukan. Karena dia seorang panglima. Nah, ini yang terjadi. Ini pikiran kita. Bila kita berpikir tentang seorang jenderal yang memiliki pemahaman terhadap strategi militer. Nah, lalu mahasiswa ini pertanyaan bagi kita semua. Mahasiswa ini yang pada saat itu sedang memuncaknya dua ideologi yang sangat keras, yaitu nasionalisme dan HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Ini konflik yang terus menerus. Nah, tapi di sisi yang lain, game ini pecah lagi. Karena game ini pecah, kenapa? Karena sebagian memihak kepada yang melakukan sebuah tindakan. Seperti itu. Nah, kenapa pusat sentralnya di seorang Lejen Soeharto? Itu pertanyaan awal kita. Kok bisa seorang Lejen Soeharto? Senioritas, oke. Senioritas kita bicara ya. Senioritas, oke, kita anggap itu senioritas. Menurut saya bukan itu. Strategi dia adalah dia pakai strategi. Dia lepas dulu berapa orang. Nah, dia habisin orang-orang yang dekat dengan Soekarno hingga rumahnya runtuh. Jadi tonggak-tonggaknya itu dirubuhin, runtuh. Nah, pemilik rumah bingung. Kemana lagi harus tinggal? Seperti itu. Nah, ini seorang insinyur datang. Rubuh, Pak? Iya. Nah, sementara soal ahli-ahli yang lain udah pada nggak ada. Cuma dia tokoh tunggalnya. Ya udah. Jadi dia yang dimainkan. Dia memainkan dirinya. Nah, di sisi yang lain sudah dibuka oleh CIA bahwa orang yang bekerja sama dengan CIA adalah Soeharto. Yang melakukan gerakan mahasiswa ini adalah Ali Murtopo. Jadi Ali Murtopo dan Soeharto. Nah, sementara itu Ali Murtopo ini seorang intelijen. Dia sudah bergerak sebelumnya. Jadi menggunakan beberapa orang yang dia punya untuk menggerakkan mahasiswa. Pasti dengan bantuan dong, ekonomi. Seperti itu. Karena kata bapaknya Sophan Sophian bintang film itu, Manai Sophian, dia mengatakan dari mana mahasiswa mampu beli jaket yang sangat bagus. Alma mater maksudnya. Tuh, bisa ada duit. Dari mana mahasiswa dapat duit? Seperti itu. Nah, inilah yang terjadi. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah dari mana uang militer memiliki kemampuan bergerak? Nah, ini pertanyaan lagi.
Nah, setiap gerakan militer itu pasti ada hitungan ekonomi, makan, pasukan, segala macam. Seperti itu. Nah, jadi mahasiswa yang kita bicarakan saat ini adalah mahasiswa yang sudah digerakkan dengan orang-orang yang telah ditentukan. Jadi tokoh-tokoh di gerakan mahasiswa ini sudah memahami perang sebelumnya. Seperti itu. Seperti gini, Sohogi ketika dalam kekeosan itu dia bisa tahu kemana harus pergi, siapa yang harus ditemui. Dan Sohogi kan jelas itu. Nah, jadi ketika kekeosan terjadi, dia ketemu dengan bapak ini, ketemu dengan Letkol ini, nah, itu kan jelas sudah. Nah, inilah yang terjadi. Teman-teman semua, apakah benar kemampuan mahasiswa memiliki kesadaran ketika itu? Bisa jadi pada 65, 60-an. Karena mereka lahir di tahun 45, 40-an, 42, 43, 45 lah, yang paling tua itu paling muda paling 46 orang. 40 tahun, 46-an lahirnya. 65 mereka sudah jadi mahasiswa. Oke lah, kita anggap mereka memahami sebuah ideologi karena permainan ekstra kampus ketika itu. Dididik, dilatih, seperti itu. Dan juga pasti membawa ideologi masing-masing dong. HMI dengan polanya, GMI dengan polanya, dan GMKI dengan polanya. GMI Gerakan Mahasiswa Katolik Indonesia ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi tiga gerakan inilah yang melakukan sebuah aksi. Nah, sementara Sohogi yang ditampilkan dalam sebuah pergerakan ini adalah seorang PSI, Partai Sosialis Indonesia. Nah, Sohogi dekat dengan Sumitro. Sumitro pernah melakukan sebuah gerakan, yaitu Peri Permesta di Padang, yang dibantu oleh Amerika. Ini larinya gampang, tinggal tarik-tarik aja sebenarnya dalam peristiwa ini. Seperti itu. Karena Sohogi ini adalah orang dari sosialis, PSI. Nah, tapi di sisi yang lain dia juga ikut dekat dengan Sumitro, bahkan menjadi sahabatnya Prabowo, anaknya Sumitro Djadikusumo. Seperti itu. Jadi mereka sudah bermain sebelum-sebelumnya. Sudah ada settingan sebelum gerakan ini dilakukan. Seperti isu anti komunis. Seperti itu. Yang kedua, kita terlalu terlibat kepada blok timur. Yang ketiga, kita terlalu ekonomi turun, ekonomi anjlok. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah ketika ditangkap Aidit, kenapa langsung ditembak? Kenapa dia tidak ditemukan dengan Soekarno? Kan dalam buku-buku, ya, bahkan yang menangkapnya menanyakan pada Soeharto kan, emang Bapak benar senang dengan penembakan Aidit ini? Soeharto tersenyum. Ini udah jelas kan, banyak cerita seperti ini, bahkan dalam YouTube ada, di bukunya juga ada. Ini seperti itu. Nah, dalam sebuah dokumen juga dikatakan bahwa my dear army, my friend in army kan, seperti itu. Karena udah dibuka sama CIA, dan bukunya pun ada kan, tentang gerakan G13 PKI ini dan gerakan CIA di Indonesia. Marshall ya kayak gitu.
Nah, seperti itu terjadi. Nah, jadi gerakan ini memang sudah dipola. Jadi gerakan-gerakan seperti itu sudah dipola. Permainan mereka itu sudah digiring dari awal hingga nanti